Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen pengampuh, yaitu Bapak Muslim MPDI selaku dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama ada Ica Puspitasari, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Nurul Zahra Saragi, dan yang ketiga ada Muhammad Suheri. Di sini kami akan membahas materi yang berjudul Fitrah Manusia dan Implikasinya dalam Pendidikan. Materi yang pertama yaitu fitrah dalam perspektif Al-Quran. Manusia diciptakan Allah dalam struktur yang paling baik di antara makhluk Allah yang lain. Struktur manusia terdiri atas unsur jasmania dan rohaniah. Dalam pandangan Islam, kemampuan dasar atau pembawaan ini disebut dengan fitrah atau qataf, kata yang berasal dari rataf yang dalam pengertian etimologis mengandung arti kejadian. Kata fitrah ini disebut dalam Al-Quran, Quran Surah Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Seperti sebuah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang populer, yang banyak disitir oleh para ulama, antara lain sebagai berikut: tiap-tiap anak dilahirkan dengan fitrahnya, maka ibu atau bapaknya yang mendidiknya menjadi orang yang beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Menurut Muhammad Arifin, bila diinterpretasikan lebih lanjut dari istilah fitrah sebagaimana tersebut dalam ayat dan hadis di atas, dapat diambil pengertian secara etimologis sebagai berikut. Yang pertama, fitrah yang disebutkan dalam ayat di atas mengandung implikasi kependidikan yang berkonotasi kepada paham nafisme. Oleh karena itu, kata fitrah mengandung makna kejadian di dalamnya berisi potensi dasar beragama yang benar dan lurus, yaitu Islam. Yang kedua, dalil-dalil lain yang dapat diinterpretasikan untuk mengartikan fitrah yang mengandung kecenderungan yang netral, yaitu antara lain firman Allah adalah Quran Surah Al-Alaq ayat 3-4. Allah menyatakan sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, yang artinya, bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang maha mengajar manusia dengan perantara kalam. Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa manusia tanpa memulai upaya belajar, niscaya tidak akan dapat mengetahui segala sesuatu yang ia butuhkan bagi kelangsungan hidupnya di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, konsep Al-Quran yang menunjukkan tiap manusia diberi kecerdasan nafsu untuk menjadikannya kafir bagi yang ingkar terhadap Tuhannya, dan kecenderungan untuk membawa sikap bertakwa, menaati perintahnya, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Asy-Syams ayat 7-10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, yang artinya
dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya berugilah orang yang mengotorinya. Firman tersebut dapat dijadikan sumber pandang bahwa usaha mempengaruhi jiwa manusia melalui pendidikan dapat berperan positif untuk mengarahkan perkembangan seseorang kepada jalan kebenaran, yaitu Islam. Yang keempat, komponen psikologis dalam fitrah. Dari berbagai pandangan dari para ilmuwan Islam, dapat disimpulkan bahwa fitrah adalah suatu kemampuan dasar perkembangan manusia yang dianugerahkan Allah kepadanya. Komponen-komponen potensial fitrah tersebut adalah: yang pertama, kemampuan dasar untuk beragama Islam, di mana faktor iman merupakan inti beragama manusia. Yang kedua, mawahib atau bakat, dan qobiliyat atau tendensi atau kecenderungan yang mengacu kepada keimanan kepada Allah. Yang ketiga, naluri dan kewahyuan atau revelasi, bagaikan dua sisi dari mata uang logam, keduanya saling terpadu dalam perkembangan manusia. Dan yang keempat, kemampuan dasar untuk beragama secara umum, tidak hanya terbatas pada agama Islam. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu fitrah dalam perspektif intelektual Islam. Fitrah yang istilah Arab berarti asal kejadian, kesucian dan agama yang benar. Fitrah dengan arti asal kejadian bersinonim dengan kata ibda dan holak. Kemudian fitrah dengan arti kesucian terdapat dalam hadis yang menyebutkan semua bayi terlahir dalam keadaan fitrah atau ala al-fitrah, dalam keadaan suci dan tergantung kedua orang tuanya akan dijadikan pemeluk Kristen, Yahudi atau Majusi. Fitrah dengan arti agama yang benar, yakni agama Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang menafsirkan agama yang lurus di sini sebagai agama Islam, dengan alasan Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Islam adalah agama fitrah karena sesuai dengan kebutuhan manusia untuk tunduk kepada Tuhan dan dapat membimbing manusia kepada cara beribadah yang benar. Fitrah juga diartikan sebagai sunnah Nabi Muhammad SAW dan juga yang mengartikannya dengan sunnah-sunnah para nabi. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu implikasi fitrah dalam proses pendidikan Islam. Konsep fitrah menuntut agar pendidikan Islam diarahkan agar senantiasa bertumpu pada tauhid. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat hubungan yang mengikat manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dipelajari peserta didik semestinya tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Konsep tauhid inilah yang menekankan keagungan Allah dan harus dipatuhi dan diperhatikan dalam kurikulum pendidikan Islam. Dengan demikian, prinsip fitrah dalam Islam akan menimbulkan banyak karakter ideal. Antara lain yang pertama, karakter atau kepribadian Rabbani, yaitu kepribadian seorang muslim yang mampu mentransinternalisasikan atau mengamalkan sifat-sifat asma Allah ke dalam tingkah laku nyata. Yang kedua yaitu karakter atau kepribadian Malaki, kepribadian muslim yang mampu mentransinternalisasikan sifat-sifat malaikat yang agung dan mulia, yaitu dengan cara menjalankan perintah Allah, tidak melakukan perbuatan maksiat, serta selalu bertasbih kepadanya. Yang ketiga, karakter atau kepribadian Qur'ani, kepribadian muslim yang mampu mentransinternalisasikan ajaran Al-Quran sehingga segala ucapan dan perbuatan menjadi petunjuk atau hudan dan paternalisasi uswah hasanah padanya.
Yang keempat yaitu karakter atau kepribadian rasuli. Kepribadian muslim yang mampu mentransinternalisasikan sifat-sifat rasul yang mulia antara lain jujur atau sidik, dapat dipercaya atau amanah, menyampaikan informasi atau wahyu, tablik, dan cerdas atau fatonah. Yang kelima yaitu karakter atau kepribadian yang berwawasan masa depan atau akhirat. Kepribadian ini menghendaki adanya karakter yang mementingkan masa depan daripada masa kini, bertanggung jawab dan memiliki konsistensi yang tinggi dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang terakhir yaitu karakter atau kepribadian takdiri. Suatu kepribadian yang menghendaki adanya penyerah dan kepatuhan pada hukum-hukum Allah termasuk sunnatullah dan aturan-aturannya. Terima kasih. Hanya ini saja yang bisa kami sampaikan mengenai fitrah manusia dan implikasinya dalam pendidikan Islam. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.